ideologi negara. Sinopsis. Artikel ini membahas tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2024 dengan menggelar upacara dengan mengangkat tema bersama Pancasila kita mewujudkan Indonesia Emas. Peringatan ini menjadi momen untuk meneguhkan komitmen terhadap ideologi Pancasila sebagai dasar negara, menegaskan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Ancamannya yaitu 1. Luntur atau menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Kurangnya komitmen terhadap ideologi negara di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial dapat melemahkan semangat nasionalisme dan integritas bangsa. Tantangannya yaitu penguatan ideologi negara di tengah ancaman radikalisme dan disintegrasi Pancasila perlu terus dikukuhkan sebagai ideologi negara di tengah maraknya isu toleransi, hoaks, dan radikalisme yang dapat mengancam persatuan. Gangguannya yaitu penekanan bahwa Pancasila mempersatukan bangsa yang majemuk, menunjukkan adanya potensi gangguan seperti atau berupa polarisasi masyarakat, konflik sara yaitu ras, suku, dan golongan, kurangnya toleransi antar kelompok. Faktor penyebabnya yaitu dominasi seremoni tanpa aksi nyata. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila cenderung lebih bersifat seremoni tanpa diikuti implementasi nilai-nilai dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari. Minimnya pendidikan ideologi yang berkelanjutan, pembelajaran ideologi di lingkungan kerja atau masyarakat belum dilakukan secara intensif yang berkesinambungan. Solusinya yaitu menjadikan peringatan sebagai momen refleksi dan komitmen upacara dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya bersifat seremoni, tetapi menjadi momen untuk memperkuat komitmen terhadap ideologi negara. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran ideologis melalui pidato, ikrar, dan pengikatan sejarah, masyarakat diajak memahami pentingnya mempersatukan Pancasila sebagai dasar negara. Kesimpulannya yaitu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar ideologi negara, ditekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berita ini membahas dinamika politik di kota terping tinggi yang ditandai oleh konsolidasi antar etnis dan agama dalam meraih kekuasaan, terutama menjelang pemilu. Meski mayoritas penduduk beragama Islam, kelompok non-muslim menunjukkan peningkatan pengaruh politik, terbukti dari perolehan kursi legislatif yang naik dari 25% pada 2019 menjadi 30% pada 2024. Mereka juga aktif dalam kegiatan budaya dan biografi. Fenomena ini mencerminkan pluralisme politik yang terus berkembang di tingkat lokal. Ancaman 1. Dominasi politik berbasis pragmatisme sesaat untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek, berpotensi mengabaikan kepentingan jangka panjang masyarakat. Polarisasi identitas meningkatkan kekuatan politik berbasis etnis dan agama, bisa memicu fragmentasi sosial jika tidak dikelola secara indusif. Tantangan 1. Menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial dan agama. 2. Membangun konsolidasi jangka panjang untuk membangun koalisi yang berkelanjutan. Gangguan 1. Fenomena politik uang yang terbuka dalam pemilu 2024. 2. Kurangnya kesadaran elit politik mayoritas sehingga memperlambat adaptasi strategis. Faktor penyebab 1. Ketimpangan representasi, mayoritas kesulitan mendapatkan posisi politik yang setara. 2. Politik pragmatis elit sering mengabaikan pluralitas demi kepentingan jangka pendek. 3. Money politik, pengaruh uang yang memperburuk ketimpangan politik. Solusi 1.
dialog antar kelompok, meningkatkan komunikasi antar etnis dan agama. 2. Pendidikan politik, meningkatkan literasi politik untuk partisipasi aktif. 3. Reformasi pemilu, sistem pemilu yang lebih adil dan pengawasan ketat. Kesimpulan, peran politik kelompok mayoritas di kota terbing tinggi semakin kuat, ditandai dengan meningkatkannya representasi di legislatif dan pengaruh dalam budaya politik lokal. Hal ini mencerminkan dinamika politik yang semakin plural dan dewasa. Bidang ekonomi. Sinopsis artikel ini membahas tanda-tanda perlambatan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2025. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti ketegangan perdagangan global, tetapi juga oleh faktor domestik seperti sensitivitas terhadap ketidakpastian global yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, dinamika inflasi menunjukkan pola yang tidak biasa dengan deflasi bulanan pada Januari dan Februari 2025 menandakan adanya volatilitas dalam perekonomian. Ancaman dampak perang dagang global, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra dagangannya termasuk Indonesia menimbulkan risiko signifikan terhadap ekspor Indonesia. Anggaran tarif sebesar 32% atas ekspor ke US dapat memperburuk kondisi jika tidak ada kesepakatan sebelumnya. Moratorium berakhir pada Juli 2025. Tantangan ketidakpastian kebijakan moneter Bank Indonesia menghadapi dilema antara menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Gangguan tekanan pada kelas menengah Indonesia mengalami penurunan daya beli dan meningkatkan utang yang dapat menghambat konsumsi domestik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab, faktor eksternal, ketegangan perdagangan global dan dinamika ekonomi internasional yang tidak menentu. Faktor domestik, sensitivitas perekonomian terhadap ketidakpastian global dan dinamika inflasi yang tidak biasa. Solusi 1. Meningkatkan konsumsi domestik, mendorong daya beli masyarakat melalui stimulus fiskal dan insentif bagi sektor-sektor yang terdampak. 2. Mempercepat penyerapan anggaran, memastikan realisasi belanja pemerintah tepat waktu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Mengelola inflasi dan deflasi, menjaga stabilitas harga dengan kebijakan moneter yang adaptif untuk menghindari deflasi yang berkepanjangan. Kesimpulan, Indonesia menghadapi potensi perlambatan ekonomi di awal 2025 ditandai oleh proyek pertumbuhan yang lambat dan gejala deflasi awal tahun. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor global seperti ketidakpastian ekonomi dunia dan faktor domestik seperti rendahnya permintaan masyarakat serta sensitivitas ekonomi nasional terhadap gejala sosial. Budaya. Sinopsis, pada hari Jumat 19 Juli 2024 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan mental dan kerohanian di Museum Majapahit, Trowulan, Mojokerto. Kegiatan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan sarapan bersama di Warung Sambelan Wader sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM lokal. Rombongan tiba di museum pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh tim dan Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah XI Jawa Timur sebagai narasumber. BPK merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI yang bertugas melestarikan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Dalam kunjungan ini, peserta melihat koleksi benda bersejarah sambil mendapat penjelasan dari pengelola museum, menyaksikan pertunjukan tari
pertunjukan tari tradisional, dan menutup kegiatan dengan sesi foto bersama. Ancaman, tantangan, dan gangguan. Ancaman: lunturnya nilai budaya dan ideologi, potensi kerusakan cagar budaya. Tantangan: meningkatkan partisipasi peserta, menjaga penyampaian materi yang menarik. Gangguan: cuaca buruk, fasilitas terbatasi, kendala teknis saat kegiatan. Penyebab: 1. Kurangnya pemahaman ideologi dan budaya bangsa khususnya di kalangan generasi muda. 2. Kebutuhan untuk melestarikan warisan sejarah dan budaya secara langsung dan berkesan. 3. Rendahnya keterlibatan masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya. 4. Minimnya dukungan nyata terhadap pelaku UMKM lokal dalam kegiatan formal. Kesimpulan: kegiatan pembinaan mental dan kerohanian pada 19 Juli 2024 di Museum Majapahit Trawulan berjalan lancar dan bermakna melalui kunjungan edukatif dan budayani. Peserta mendapat wawasan tentang pentingnya pelestarian sejarah dan kebudayaan bangsa yang disampaikan langsung oleh narasumber dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI. Kegiatan ini juga menunjukkan dukungan terhadap UMKM lokal serta mempererat kebersamaan melalui aktivitas bersama seperti sarapan, kunjungan museum, pertunjukan tari tradisional, dan sesi foto bersama. Bidang keamanan pertahanan, sinopsis pada tanggal 6 Mei 2025, Menteri Pertahanan Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat untuk membahas penguatan kerjasama, pertahanan, dan inovasi industri militer. Dalam pertemuan tersebut dibahas peningkatan latihan militer bersama pengembangan teknologi pertahanan, serta situasi geopolitik di kawasan Asia, khususnya di wilayah Laut Cina. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat kemandirian pertahanan Indonesia dan mempercepat transfer teknologi strategis. Ancaman: serangan siber dari pihak luar negeri, potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan, lemahnya sistem pertahanan di Indonesia. Tantangan: ketergantungan pada teknologi asing, keterbatasan anggaran pertahanan, perubahan teknologi yang cepat. Gangguan: koordinasi antar instansi yang belum optimal. Hambatan diplomatik, keterbatasan sumber bidang teknologi pertahanan. Faktor penyebab: kurangnya regulasi keamanan siber nasional. 2. Keterbatasan pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri. 3. Masih minimnya sinergi antara TNI dan mitra luar negeri. Solusi: percepat membuat aturan sistem keamanan siber nasional. 2. Bangun industri pertahanan mandiri berbasis inovasi lokal. 3. Tingkatkan intensitas kerja sama militer internasional secara aktif dan strategis. Kesimpulan: pertemuan antara Menhan RI dan perwakilan AS menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat sektor pertahanan secara menyeluruh melalui kerja sama strategisnya. Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemampuan militer, mempercepat alih teknologi serta menghadapi berbagai keancaman nasional, baik dari sisi digital maupun geopolitik. Langkah ini menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan membangun pertahanan negara yang modern dan tangguh. Thank you.